apakah Mas bersedia untuk kami wawancarai? Siap, bersedia. Ya, kami akan bertanya sedikit pertanyaan. Bagaimana sih perjalanan awal dari perjalanan Mas membuka warung bakso ini? Gitu. Motifnya saya pengen bawa saya ini karena saya pengen kan ya. Jadi saya ini dulunya budak korporat gitu, budak korporat. Maksudnya saya pernah kerja di perusahaan. Jadi saya anggap itu budak korporat. Nah, saya pernah kerja di Garuda Food, saya pernah kerja di Pertamina Lubrikan. Nah, setelah lama saya kerja, saya tuh pengen independen karena kalau jadi independen itu enak gitu. Ini kan atur. Karena kalau kita bekerja di perusahaan itu, ide-ide yang kita keluarin dari perusahaan itu dipakai buat perusahaan. Nah, paling kita cuma dihargai seberapa gitu kan. Nah, sementara kalau saya jadi independen nih punya usaha sendiri, ide yang saya keluarin itu benar-benar buat saya, full buat saya. Kenapa saya pengen banget usaha? Kenapa saya milih bakso, mie ayam gitu ya? Nggak tanya tuh. Ya. Kenapa saya milih sekian banyak wirausaha? Mungkin kenapa milihnya kok mie ayam gitu. Karena saya pecinta mie ayam awalnya itu. Saya suka banget mie ayam. Awalnya saya senang tuh kalau orang-orang menjual mie ayam gerobakan tuh saya samperin sambil baik. Nah, akhirnya saya tuh ketemu sama orang yang mau ngajarin saya mie ayam. Itu Sandal. Waktu itu saya ngajarin Sandal. Nah, dia mau ngajarin saya tuh. Cuman ya di mana-mana kalau orang ngajarin nggak pernah selesai. Paling ya kulitnya aja lah. Akhirnya dari situ saya belajar sendiri otodidak dengan YouTube. Dari YouTube saya pelajari semua. Nah itu kan dibangun itu bukan langsung jadi ya. Ini perjalanannya ini sampai di sini 10 tahun. Nah jadi saya dulu jualan di Pekanbaru 5 tahun. Kemudian jualan di Bekasi Jawa Barat, Jakarta. Yang juga hanya bakso Jombang gara-gara kopi. Sebenarnya saya asli Padang. Jadi asli Padang, memang orang tua juga orang Jawa, orang Padang. Cuma saya harus lebih merantau. Nah akhirnya capek kan. Kadang di sini di Padang sini, ini orang tua juga orang dari Padang. Nah, alhamdulillah dapat tempat di Sulawesi sini. Kemudian langsung bagus gitu loh. Nah akhirnya sampai sekarang. Jadi saya ngerasa mungkin 5 tahun gagal di Pekanbaru, 5 tahun gagal di Bekasi. Nah jadi di Sulawesi ini katanya hasil dari kejualan. Nah kemudian dalam perjalanannya saya lihat orang-orang kayak ini monoton di jualan mie ayam. Bakso ini monoton, mie bakso. Dan saya waktu di Bekasi, saya tuh sering melihat mie ayam mie ayam yamin, mie ayam chili oil. Nah akhirnya saya kerjakan, alhamdulillah berkat kreasi itu sekarang. Seperti itu ya. Kalau untuk tantangan awalnya, menurut dari Mas sendiri apa tantangan awal? Saya tuh pertama kali jualan di sini pas itu orang berpanjang nih untuk Panjang konflik. bukan yang ketemu yang masuk ke dalam ini. Oh iya. Nah itu tentang sebenarnya saya nggak tahu itu baru pertama kali ini jualan dekat kampus. Nah akhirnya pas saya masuk sini waktu itu bulan Juli ya. Nah pas baru nyoba atau itu libur panjang sempat ngedon mau saya jual ini sempat mau saya jual. Nah cuman saya kalau saya jual saya balik ke Bekasi saya bisa gojek lagi sebenarnya. Oh iya. Nah akhirnya saya coba besar. Iya. Karena di sini saya Online gitu. teman-teman bakso tadi banyak di Jambi, nah mereka tuh ada yang pakai online. Saya bingung kenapa orangnya tanya kan ribet capek. Nah kalau saya pengen apa ya pengen misalnya bagus, saya coba pakai online, pakai aplikasi kayak Grab, Shopee, alhamdulillah malah berani.
pas itu online online kan lebih besar dari offline. Pandangan ke masa depan gimana Mas? Ada nggak kiat-kiat untuk ke depannya mau atau ada mau rencana buka cabang baru kan gitu atau takutnya nggak bisa buka cabang lagi? Ya, jadi gini, itu untuk usahanya tadi awalnya tadi juga dari jadi pengen menolong banyak kan sih yang baca itu tuh kalau dipikir-pikir buku istilahnya gimana? Ini orang usahanya gimana? Cuman sejarahnya mereka kerja di situ ada. Kasihan sama orang. Kita ya, tapi kalau dihitung-hitung ya, dihitung kayaknya gimana gitu. Ini orang kok motor yang oleh. Nah sebenarnya tidak sekedar itu aja. Saya tuh mikir gini, mungkin barangkali dengan mereka ada tempat saya. Nah, alhamdulillahnya sekarang mereka berbayar eksperimen mereka. Saya nggak salah. Walaupun mungkin mereka kerja, cuma yang orang-orang lain menurut gue. Ya tuh, nah, atau takutnya nggak bisa buka cabang lagi? ya, jadi gini, itu untuk usahanya tadi awalnya tadi juga dari jadi pengen menolong banyak kan sih yang baca itu tuh kalau dipikir-pikir buku istilahnya gimana? Ini orang usahanya gimana? Cuman sejarahnya mereka kerja di situ ada. Kasihan sama orang. Ya, tapi kalau dihitung-hitung ya, dihitung kayaknya gimana gitu. Ini orang kok motor yang oleh. Nah sebenarnya tidak sekedar itu aja. Saya tuh mikir gini, mungkin barangkali dengan mereka ada tempat saya. Nah, alhamdulillahnya sekarang mereka berbayar eksperimen mereka. Saya nggak salah. Walaupun mungkin mereka kerja, cuma yang orang-orang lain menurut gue. Ya tuh, nah, kemudian alhamdulillahnya insya Allah saya ada si planning untuk depan ini jalannya. Ada semuanya, oh, saya ngolah. Tapi benar kan, saya dari pasar itu siap-siap lah, ya saya Nah, kalau seandainya libur, misalkan saya sebenarnya nggak sayang kalau libur. Kenapa sayang? Karena kalau libur nih, sekarang saya libur. Besok orang pada datang ke rumah, kemana libur ya? Dan kita bahkan mereka tuh datang, terus saya tutup, mereka kecewa dong. Ya. Nah, jadi perasaan-perasaan gue bisa kasihan ya kalau libur. Pasti orang datang kecewa, orang datang kecewa. Nah, cuman ya gimana kan kita capek juga. Nanti kadang-kadang kalau pengen libur, saya sampai segitunya artinya saya nggak yang bosi gitu, maksudnya yang nggak nah itulah jadi itu cuman apa ya berharapnya mungkin dengan kebaikan seperti ini kita harus lancar jalannya dan kadang-kadang ada orang yang kurang duitnya gitu. Kita bawa aja tapi udah keluarga langsir nah alhamdulillah kayaknya kejadian sampai doanya. Nah, jadi kan di sini kami udah tahu gimana perjalanan Mas Edukasi ini. Jadi apakah ada nasihat untuk usaha muda Indonesia Tengah seperti kami usaha juga apakah pengen mandiri juga kayak gimana nasihat dari Masnya sendiri? Ya ada sih maksudnya saya sekarang pengen ya kayak dimasukkan buat kadang-kadang ada sebagian orang tuh yang nggak mau dikritik. Nah kalau nggak mau mana dikasih masukan ada sebagian orang yang tapi nggak mau. Nah sebenarnya yang bikin pengusaha itu bisa mencapai hasil pertama mental itu
cara membentuk mental itu biasanya kalau karakter itu biasanya kejadian dulu nih, baru sadar. Nah itu cara memupuk mental ya. Misalnya adik ya baru kamu kuliah, biasanya kan contohnya ya selama kuliah kan di orang tua tuh gitu. Jadi jangan dikasih, kan gampang tuh ya kan. Ketika tamat kuliah, nah kan ngedon tuh biasanya tuh. Biasanya dikasih, sekarang nggak dikasih. Nah, itu tuh transisi seperti itu tuh bakal bikin kita jadi kuat kalau kita bisa bertahan. Nah, akhirnya ya udah, gue sekarang mesti nyari apa nih, nyari diri sendiri nih. Gue mesti jangan gue minta orang sampai kapan. Nah, kayak gitu yang bikin mental kita jadi caranya gimana nyari diri sendiri? Ya usaha. Usahanya gimana? Kerja sekarang nggak segampang itu loh nyari kerja kan. Sekarang mindsetnya kita bukan orang kerja ya. Nah, mentalnya harus dibangun dulu tuh. Setelah mental baru karena jualan itu nggak bisa ngomongin kita jualan ini tinggal tinggal ngomongin dulu. Udah ada mental, udah ada ide, kemudian itu kita tuh harus apa ya, harus konsisten karena usahanya dulu. Nah jadi kadang-kadang sepi 3 hari jualan sepi. Nah itu dia, karena saya sering baca tentang usaha kayak macam lah, mereka itu merintis usahanya aja 10 tahun baru bisa. Baru ini. Nah saya pribadi ya di sini ya di lokasi ya baru 2 tahun, masa udah cengeng ya kan mungkin ada yang orang bilang dari yang 10 tahun belakang saya udah coba menjelaskan itu udah mungkin saya harus lebih fokus ini. Sekarang ini sudah jalannya udah profesional gini. Ya, jadi belum mental kedua. Tapi saya sih agak apa ya, agak milik pertama sekarang tentang konsisten itu. Baru masalah kita jalan, apalagi nanti jualan kan biar Nah itu dia. Nah, mindsetnya sama PNS. Iya, tapi kan nggak semua sama PNS ya. Betul-betul kalau bisa banyak ya. Mas, yang tadi itu pertanyaan terakhir dari kami yang selesai wawancara ini tuh kata terima kasih kepada Mas karena udah mau bersedia meluangkan waktunya daripada tadi dari pasar mau kerja kami tanya-tanya kayak gini, terus jawabannya pun bermanfaat buat kami tentunya, terus juga buat tugas melengkapi tugas tuh. Terima kasih ya Mas.